adik-adik, jumpa lagi dengan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika gerak lurus. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kinematikanya. Kinematika ini adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebab geraknya, yaitu gaya. Jadi kemarin adik-adik hanya belajar fokus pada geraknya saja. Adik-adik sudah belajar tentang gerak lurus, gerak parabola, dan juga gerak vertikal. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai dinamikanya, yaitu cabang mekanika yang mempelajari tentang penyebab gerak, yaitu gaya. Di sini ada 3 hukum yang bekerja. Yang pertama, hukum Newton 1. Bunyinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi nanti kita gunakan resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 pada persoalan GLB atau gerak benda dengan kecepatan tetap. Kita juga bisa gunakan sigma F sama dengan 0 untuk benda yang diam atau kecepatannya sama dengan 0. Kemudian bunyi hukum Newton yang kedua, yaitu percepatan A yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi nanti kita bisa juga tuliskan ya, si A sama dengan F per M ini dengan persamaan sigma F sama dengan MA. Kita gunakan sigma F sama dengan MA ini untuk gerak benda yang mengalami percepatan atau dipercepat, atau bisa juga digunakan untuk gerak benda yang diperlambat. Kemudian bunyi hukum Newton yang ketiga, yaitu besarnya gaya aksi yang diberikan pada suatu benda nanti besarnya akan sama dengan gaya reaksi yang diberikan oleh benda, namun arahnya berlawanan. Nah, hukum Newton yang ketiga ini sebenarnya jarang dipakai ya untuk soal-soal. Nah, nanti kita akan fokus gunakan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Sebelumnya tadi sudah dibahas bahwa kali ini kita akan fokus membahas tentang gaya. Gaya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak macamnya. Yang pertama contohnya adalah gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Pada setiap benda yang berada di bumi, gaya berat selalu ada dan arahnya ke bawah. Jadi nanti kalau adik menemukan suatu benda, maka pasti ada gaya yang arahnya selalu menuju ke bawah, yaitu V. Jadi nanti gambar aja, kalau ada benda, gambar aja W-nya itu ke bawah, seperti itu ya. Nah, rumus dari W ini adalah massa dikalikan dengan gravitasi. M di sini adalah massa, satuannya adalah kilogram, kemudian G-nya adalah gravitasi. Biasanya bisa dimasukkan 10 meter per second kuadrat. W-nya ini adalah gaya berat. Satuannya adalah Newton. Langsung saja, di sini ada contoh soal yang pertama dari UM/UGM tahun 2016. Terdapat sistem dua benda seperti pada gambar. Diketahui bahwa bidang licin dan besar percepatan gravitasi adalah G. Kedua benda akan bergerak dengan percepatan sebesar. Nah, mula-mula kita uraikan dulu gaya yang bekerja. Tentunya pada benda tersebut ada gaya berat yang arahnya selalu menuju ke bawah. Kita gambar dulu di sini W
gambar ini juga ada W-nya. Oke, namun W ini akan kita uraikan. Jadi nanti ada W yang sejajar dengan bidang miring dan gaya yang tegak lurus bidang miring. Di sini ke bawah tadi lambangnya adalah W. Kemudian kita uraikan sudutnya. Kalau di sebelah sini 30, maka di sini siku-siku 90 derajat. Tuh ya, berarti nanti di sini 60. Kalau sebelah situ 60, maka di sini sudutnya adalah 30 derajat. Garis ini berada di samping sudut. Maka kalau di samping kita gunakan W cos theta karena cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Kemudian yang sebelah sini kita gunakan W sin theta. Kemudian kita gambar arah percepatan yang dialami oleh benda. Percepatannya adalah ke kanan. Tuh ya, jadi benda yang terletak pada bidang vertikal ini arahnya ke bawah, sedangkan benda yang terletak pada bidang miring arahnya ke atas. Mengapa? Jadi pada gerak benda yang terdapat pada bidang miring itu biasanya seolah-olah berat benda ini menjadi lebih ringan karena pengaruh oleh kemiringan benda. Tuh ya, jadi kalau dulu adik-adik pernah belajar tentang pesawat perdana, di sana adik-adik belajar tentang bidang miring ya, Dek ya. Nah, ketika mendorong benda menggunakan bidang miring, otomatis nanti gaya dorongnya itu kan lebih kecil. Maka seolah-olah nanti berat benda yang di bidang miring ini seolah-olah menjadi lebih ringan. Maka nanti gerak benda yang pada bidang miring nanti ke atas, kemudian yang pada bidang vertikal itu ke bawah. Oke, kita hitung percepatan. Rumus dari percepatan tadi adalah sigma F dibagi dengan massa. Gaya yang bekerja di situ ada W, ini searah dengan A jadi positif. Kemudian W sin ini berlawanan dengan A, maka negatif. Dibagi dengan massa. Kita jabarkan, W itu adalah M dikali G. Ini juga M kali G dikalikan dengan sin theta. Kemudian M-nya ini bisa dicoret. Hasilnya adalah A sama dengan G. Dalam kurung 1 min sin theta. Di sini sudut tetanya adalah 30 derajat. Jadi nanti G dikurangin 1 min setengah. Hasilnya adalah setengah G. Di jawabannya yang B. Yang kedua, ada yang namanya gaya normal. Gaya normal muncul jika dua benda saling bersentuhan secara fisik. Arah gaya kontak selalu tegak lurus bidang sentuh. Jadi, selain yang tertera pada gambar, gaya normal bisa juga arahnya menjadi seperti ini, Dek. Misalkan ini bidang sentuhnya itu secara vertikal. Maka gaya normalnya tegak lurus dengan bidang vertikal tersebut. Nih ya. Atau nanti bendanya terletak pada bidang miring, maka arah gaya normalnya juga tegak lurus bidang miring. Seperti ini. Contoh soalnya, saya ambilkan dari UTBK tahun 2019. Ada suatu balok bermasa 2 kilo yang berada pada suatu bidang datar yang licin mengalami dua gaya konstan seperti ditunjukkan pada gambar dengan F sama dengan 10 Newton. Kecepatan pada saat T sama dengan 0 second adalah 2 meter per second ke arah kiri. Tuh ya, jadi ada kecepatan benda V sama dengan 2 meter per second ke kiri. Besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok berturut-turut sama dengan. Kita mulai dulu gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda. Selain gaya 3F per 5 dan 4F per 5, ada yang namanya gaya berat arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan
bidang sentuh, jadi nanti arahnya ke atas. Untuk mencari gaya normal, kita gunakan resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y. Tuh ya, sumbu Y ini adalah sumbu vertikal. Pada sumbu vertikal, benda itu diam, tidak bergerak ya. Nah, benda itu hanya bergerak pada sumbu X, yaitu sumbu mendatar. Jadi nanti sigma FY-nya ini sama dengan 0. Tuh ya. Anggap arah ke atas adalah arah positif, jadi nanti normalnya itu positif, kemudian arah ke bawah itu arah negatif. Jadi nanti min W min 4F per 5. Sama dengan 0. Jadi, nanti gaya normal sama dengan W ditambah dengan 4F per 5. W-nya, W itu tadi massa dikalikan dengan gravitasi. Jadi nanti 2 kalikan 10 ditambah 4. F-nya adalah 10 dibagi dengan 5. Jadi nanti 20 ditambah dengan 8. Hasilnya adalah 28 Newton. Sebenarnya kita sudah bisa langsung jawab yang C, Adik ya. Namun jika Adik menghendaki pengen nyari percepatan, Adik bisa gunakan A sama dengan sigma F X dibagi dengan massa. Nah, kita gunakan gerak di sumbu X ya, karena benda hanya bergerak pada sumbu X. Di sini resultan gaya yang bekerja pada sumbu X cuman ada 3F per 5 dibagi dengan massa. Jadi nanti ada 30 per 5 dibagi massanya 2. Hasilnya adalah 3 meter per second kuadrat.